Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan mengulas 8 kisah orang yang masuk Islam karena surat Al-Ikhlas. Sahabat muslim, betapa dahsyatnya surat Al-Ikhlas ini, sehingga dapat menggetarkan hati orang-orang non-muslim, sehingga mereka memutuskan untuk masuk Islam. Berikut rangkuman 8 kisah orang yang masuk Islam karena surat Al-Ikhlas yang istimewa. 1. Kisah Yusuf Estes. Yusuf Estes merupakan keluarga pengkhotbah Kristen dari Texas, Amerika. Ia mencoba untuk memurtadkan tamu dan sekaligus kolega bisnisnya Muhammad, seorang muslim taat dari Mesir. Namun saat Yusuf Estes menjelaskan Trinitas ke Muhammad, ia merasa kesulitan dan jadi enggak masuk akal dibuatnya. Lalu saat ia minta penjelasan tentang Tuhannya orang Islam, Muhammad membacakan surat Al-Ikhlas dan artinya yang membuat keimanan Yusuf Estes dan keluarganya menjadi goyah seketika. Berikut cuplikannya. We ask Muhammad, we say, okay, what do you say about God? What do you think he said? A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakulhu kufuwan ahad. And he explained it something like this. Say he is Allah, the unique, not like anything else. He's eternally sought after by his whole creation, but he doesn't need the creation. He's not the father of anything, he's not the son of anything, he's not like anything, and he is unique. Ahad. Boy, that's exactly what I already think, but I can't admit that. That sounds too easy. 2. Kisah Umi Irene Handono. Umi Irene Handono yang masih menempuh pendidikan biarawati kala itu merasa galau karena banyak pertanyaan yang tidak terjawab dari konsep ketuhanan dalam Alkitabnya. Maka ia pun mencari jawaban itu dengan mempelajari kitab suci Al-Quran yang dia pinjam dari perpustakaannya. Dan qadarullah ia menemukan surat Al-Ikhlas yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang konsep ketuhanan yang beliau cari. Berikut ini adalah cuplikannya. Maka berjumpalah saya dengan surat Al-Ikhlas. Ternyata inilah jawaban Allah. Surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentu saat itu saya masih belum mampu mengucapkan dengan baik. Saat itu saya hanya mampu membaca dari terjemah. Baru membaca terjemahnya pun saat itu saya sudah terkejut dan menyatakan ini yang benar. Ini yang mutlak benar. 3. Kisah Pramadya Sartikasari. Pramadya adalah seorang ibu rumah tangga dari Yogyakarta yang sudah sejak lama mencari Tuhan yang sejati. Maka ia pun berpindah-pindah agama untuk mencari Tuhan yang ia maksud. Tapi ia masih belum puas sehingga ia terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atas konsep Tuhan yang muncul di benaknya. Suatu ketika, seorang temannya memberitahukan surat Al-Ikhlas kepadanya, dan ia pun merasa wow karena surat Al-Ikhlas telah menjawab kegundahannya. Berikut cuplikannya. Ketika iman saya ini ambil, saya benar-benar yang kehilangan sosok pegangan, ketika Yesus ini bukan lagi Tuhan seperti yang saya imani, lalu siapa harus beriman pada siapa saya? Dan teman ini memberikan saya surat Al-Ikhlas. Di situ yang benar-benar wow, ini benar-benar untuk saya mengena sekali ketika Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini benar-benar untuk saya benar-benar wah, suatu hantaman besar, ini suatu membuka ini saya benar-benar. Tapi di situ saya
goyah ya, mau lari kemana gitu, mau ke orang tua nggak mungkin, ke saudara, teman. Jadi benar-benar ini kan suatu hal yang tidak main-main untuk diceritakan gitu. Nanti takutnya malah menjadi suatu polemik gitu ya, takutnya begitu. Lalu saya mulai tambah intens berdiskusi, lalu diberikan link-link ustadz-ustadz yang solid ya, dari ininya Zakir Naik, lalu Ustadz Hadi Hidayat, segala macam itu mulai membuka cakrawala saya. Lalu mulai, oh ya sudah, kalau memang Tuhan ini yang saya imani waktu itu, Yesus itu bukan Tuhan, dia memang manusia, lalu Tuhan yang mana yang saya harus imani? Saya tidak mau ketika ini bukan Tuhan yang benar, tapi tidak lalu menjadikan Allah ini pelarian saya gitu. Saya harus benar-benar nanti meyakini ketika saya nanti masuk Muslim, benar-benar ini apa yang saya pegang nantinya, bukan lalu jadi suatu permainan gitu. Nanti karena imbasnya pun akan luas ya, di keseluruhan aspek hidup saya itu pasti akan luas gitu. 4. Kisah W.S. Rendra. Sahabat Muslim, siapa yang tak kenal dengan sosok penyair yang legendaris ini? Namun dibalik itu ia merasa gelisah karena keyakinan sebelumnya, yaitu Katolik. Bahkan ia mempelajari agama-agama Asia sewaktu di Amerika untuk menemukan jawaban tentang kegalauan-kegalauan imannya. Akhirnya ia pun mengenal Islam dari anak bengkel teater dalam pementasan tentang naskah berjanji, yaitu pujian terhadap Nabi Muhammad. Kemudian ia tertarik dengan Islam, lalu beliau pun masuk Islam. Berikut kutipan W.S. Rendra tentang Islam yang dikutip dari pribuminews.co.id. Islam itu agama yang sempurna secara teologis. Kepuasan saya terhadap agama Islam itu saya temukan dalam surat Al-Ikhlas, ujar W.S. Rendra. 5. Kisah Nasrullah Ong. Nasrullah Ong yang memiliki nama marga Nasrullah Ong ini sejak lahir merupakan penganut Katolik. Kesukaannya membaca buku, terutama fiksi ilmiah, membuatnya penasaran dengan isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Ong tertarik untuk mendalami makna surat Al-Ikhlas yang berisi tentang ketuhanan, maka dicarinya buku-buku referensi di perpustakaan. Selama setahun pencariannya, ia pun akhirnya memutuskan memeluk agama Islam. Dikutip dari jpnn.com. 6. Kisah Paulus Edi. Paulus Edi adalah seorang misionaris. Ia mempelajari Al-Quran dengan niat mengalahkan teman muslimnya berdebat. Edi membuka mushaf Al-Quran secara acak. Ia lalu mendapati surah Al-Ikhlas beserta terjemahannya. Tiap ayat pada surat itu dibacanya dengan seksama. Akhirnya ia merasakan suatu pencerahan batin yang luar biasa. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak berbapak. Jadi mengapa saya harus menyembah banyak hal jika sebenarnya cukup dengan menyembah Allah? Tanyanya. Setelah meyakini hal tersebut, Edi bertekad untuk memeluk Islam. Dikutip dari republika.co.id. 6. Kisah Elizabeth. Elizabeth tiba-tiba penasaran dan memiliki pertanyaan tentang Islam. Ia mempertanyakan siapa Tuhan umat Islam, karena selama ini dirinya hanya sering mendengar Nabi Muhammad. Ia pun menanyakan siapa Tuhannya orang Islam ke sahabatnya. Sang sahabat menunjukkan arti dari ayat surat Al-Ikhlas, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Mendengar hal itu, Elizabeth bergetar hatinya. Kemudian tak lama ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang mu'alaf. Berikut cuplikannya dari Ngaji Cerdas. Siapa Tuhannya? Quran dia bilang. Waktu itu saya belum tahu ya kalau itu surat Al-Ikhlas.
Saya cuma baca bahasa Indonesianya aja, bahwa di situ dikatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah itu tidak diperanak dan tidak memperanak. Wah, itu kayak kayak jawaban dari pencarian saya selama ini. Karena waktu itu hidup saya juga nggak mudah ya sebagai seorang single parent dengan 2 orang anak. Jadi Tuhan itu penting banget buat. 7. Kisah Kuwihan. Kuwihan adalah anak seorang pengurus kelenteng agama Konghucu di Surabaya. Ia mengenal Islam dari pamannya yang beragama Islam. Sejak kematian ayahnya, Kuwihan mulai mempelajari agama-agama lain, Buddha, Taoisme, dan Kristen. Suatu ketika ia diberi Al-Quran terjemahan dalam bahasa Cina oleh sahabatnya, dan ia pun menemukan surat Al-Ikhlas. Baginya, hanya dengan 1 surat itu, seseorang sudah mendapatkan informasi tentang Tuhan secara detail dan jelas, tidak ada irasionalitas. Justru surat Al-Ikhlas seakan-akan memanggil segenap manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya tentang Sang Pencipta. Sejak saat itu, Kuwihan menjadi amat tertarik untuk mengkaji lebih dalam agama Islam, sehingga kemudian menjadi seorang Muslim. Dikutip dari republika.co.id. 8. Kisah I Gede Nyoman Wisnu. I Gede Nyoman Wisnu berasal dari lingkungan keluarga Hindu. Setelah lulus kuliah, Wisnu dikenalkan dengan komunitas Muslim yang bergerak di bidang sosial oleh pendirinya. Komunitas yang dikenal sebagai komunitas sedekah ini merupakan bagian dari proses Wisnu untuk menguatkan keyakinannya untuk memeluk Islam. Pernah komunitas kita membuat acara dan anak panti tampil. Sederhana hanya membacakan surat Al-Ikhlas, tapi saat mendengar seketika haru dan hati bergetar hingga saya meneteskan air mata, ujar dia. Hingga kemudian ia semakin yakin dengan Islam, dan kemudian bersahadat di usia 32 tahun. Dikutip dari republika.co.id. Bagaimana sahabat Muslim? Dahsyat sekali surat Al-Ikhlas ini, bukan? Dan itulah 8 kisah orang yang masuk Islam karena surat Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan berbagi ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.